Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Suraya Kamaruzaman, Mbak Ruby Khalifah, kemudian Dr. Mukhlisuddin Ilyas, teman-teman FKPT di hari yang mulia ini. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu secara virtual dan dalam kesempatan yang amat berbahagia ini kita akan lanjutkan bincang santai kita. Eh, yang kedua, kalau yang pertama kemarin kita bicara tentang energi konflik di Aceh, hari ini kita akan berbicara tentang atau berdiskusi mengenai ekstremisme dan dalam situasi COVID-19 ini. Dan alhamdulillah sahabat karib saya, Ibu Ruby Khalifah, sudah bersama kita, beliau dari Jakarta, dan secara pribadi beliau juga atasan saya, karena beliau sebagai sekretaris jenderal Aman, jadi saya juga agak pekewuh nih dengan atasan saya, Ibu Ruby, tapi alhamdulillah Bu Ruby sudah mau bergabung dengan kami di Banda Aceh, dan saya tahu betul Ibu Ruby itu sahibnya Ibu Ayah atau Bunda Suraya Kamaruzaman, dan saya paham betul juga Ibu Suraya Kamaruzaman sahib dan dekat sekali dengan Ibu Andi. Jadi ini 3 orang sebenarnya yang membuat acara kita ini penuh khidmat, dan FKPT Aceh merasa teruja atau merasa berbahagia bisa menghadirkan 2 pembicara, dan saya juga mengucapkan kepada peserta yang menikmati acara bisa ini, terutama kepada adik-adik mahasiswa yang berada di seluruh Aceh dan juga mungkin di Medan, kemudian kepada Bunda Dr. Nasriah Zakaria sebagai Ketua PSG AUI Naradiri sudah bergabung dengan kami. Selamat datang Bunda Nasriah Zakaria. Beliau sangat aktif sekali dalam acara webinar, dan kita akan berdiskusi. Terus terang Bunda Nasriah dan Bunda Ayah dan Mbak Ruby ini direkam, Mbak. Nanti kita akan share lagi ke media sosial, ke YouTube, dan saya duga ini juga di live streaming di Facebook, dan nanti acaranya akan dipandu oleh Bapak Dr. Mukhlisuddin Ilyas. Beliau sebagai Kabid Penelitian di FKPT Aceh, dan sesungguhnya Bunda Suraya Kamaruzaman juga Kabid dalam bidang perempuan. Jadi tidak memperpanjang mukadimah, ini sudah jam 9.15 kalau di HP saya ini. Selanjutnya forum saya persilahkan kepada Bapak Dr. Mukhlisuddin Ilyas. Saya nanti akan ikut lagi karena sekarang saya ada di kantor Gubernur Aceh. Hari ini terpaksa harus membahas tentang kanun haji, Mbak Ruby. Meskipun kita nggak naik haji, jadi saya harus membahas kanun haji di kantor Gubernur di Biro Keistimewaan, dan jam 9.30 nanti saya akan bergabung ke sana. Demikian Pak Dr. Mukhlisuddin Ilyas, terima kasih sudah membantu kami sekali lagi dalam acara bisa 2 ini, dan kepada teman-teman Satgas FKPT, ada Pak Dedi, kemudian ada Pak Joko, Pak Mardian, Ibu Siva, dan kita berharap juga nanti kepada semua anggota FKPT Aceh bisa bergabung dalam acara kita ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamaruzaman Mustamam Ahmad. Selamat bertugas, dan semoga kanun haji itu harus mempercepat kita naik haji ya. Ya, amin. Oke, baik. Para peserta dan semuanya, bahwa pada bincang santai atau bisa FKPT Aceh serial 2 ini kita dihadirkan 2 narasumber yang luar biasa ya. Yang pertama ada Ibu Ruby dari Jakarta, dan yang kedua ada Ibu Suraya dari FKPT Aceh dan juga dari Unsia. Jadi ini kita betul-betul menjadi ruang pembelajaran yang luar biasa bagi semua kita untuk mendengar semacam paparan atau ulasan menyangkut dengan COVID-19 dan new normal yang sedang berlaku ini dalam merespon ekstremisme kekerasan. Nah, jadi nggak perlu kita berpanjang mukadimah ya.
kita dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ini kita dengar saja barangkali ulasan atau apapun apakah sirkulasi atau model-model ekstremisme dalam merespon COVID-19 ini. Yang pertama kita persilakan Ibu Ruby. Ya, karena Ibu Ruby ini jauh ya, jadi mungkin harus kita jauh. Jadi karena acaranya jauh ya? Jauh lebih dekat. Ya nanti beliau super sibuk itu. Jadi kita beruntung sekali ini ya. Alhamdulillah nggak mau. Iya, beruntung sekali. Itu atasan saya hormat. Baik Ibu Ruby, kami persilakan dengan segala hormat. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi buat teman-teman. Dan pertama saya ingin mengapresiasi program Bincang Santai yang digagas oleh FKPT Aceh. Menurut saya ini salah satu hal yang mestinya bisa direplikasi di banyak tempat. Karena menurut saya kondisi apapun kita saat ini, ruang-ruang untuk bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman, mestinya tetap hadir dalam kehidupan kita ya. Meskipun saya nggak bisa ke Aceh, saya bisa bertemu dengan orang-orang Aceh, teman baik saya, Kak Aya dan juga Kak Maruzaman. Terima kasih sekali sudah melibatkan saya dalam bincang santai. Itu tadi awalnya memang benar-benar pengen santai gitu ya. Jadi moderator nanyain saya gitu, sebenarnya pengennya santai. Dan saya tidak share presentasi, tapi saya ngobrol aja dengan audiens bahwa pagi hari ini topik yang sangat aktual, di mana sebenarnya banyak orang sedang mereka-reka apa yang perlu direspon ya, dan bagaimana bentuk respon yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah bicara tentang violent extremism gitu ya. Apalagi dalam konteks COVID-19 di mana kita udah banyak data yang disampaikan oleh teman-teman di luar sana bahwa aktivitasnya meningkat dan penting untuk direspon. Jadi mudah-mudahan dengan diskusi ini saya berharap BNPT lebih kuat lagi untuk merespon violent extremism di situasi COVID-19 melalui giat giatnya teman-teman FKPT. Nah, saya mau memulai dengan apa sih yang ada di masyarakat kita. Apapun yang teman-teman lihat di media, ketidakkonsistenan pemerintah lah, kemudian ada banyak carut-marut tentang data, bansos, ada banyak kepanikan lah. Intinya bahwa nggak ada di dunia ini yang nggak panik menghadapi COVID-19. Semuanya panik dan semuanya mencoba hal baru untuk bisa menyelesaikan. Jadi karena saya sering ikut diskusinya di global, jadi saya merasa bahwa saya masih beruntung punya pemerintah yang care dan mau mencoba hal baru, dan yang paling penting adalah terbuka untuk diberikan masukan. Nah, itu yang nggak banyak didapat di negara-negara lain, khususnya negara-negara yang sedang berkonflik atau negara-negara yang tidak memberlakukan sistem demokrasi. Nah, sehingga wajar kalau survei yang laporan dari media dalam sebuah terbitan yang dirilis, Indonesia Bingung Perilaku Konsumen Indonesia di Tengah Wabah COVID, April lalu itu menyebutkan 86% masyarakat Indonesia itu mengikuti himbauan pemerintah untuk melakukan aktivitas di rumah. Itu sebuah angka yang besar, dan artinya apa? Artinya masyarakat mempercayakan bahwa respon secara terkoordinatif nasional maupun di tingkat daerah itu leadernya adalah pemerintah. Ada banyak kritik sana sini, itu sesuatu yang sangat wajar gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sisi masyarakatnya, ini surprise banget loh, 88% masyarakat Indonesia itu
apa namanya, ya mengikuti aturan, benar-benar stay at home, apa namanya, yang itu jumlah yang kecil-kecil yang nakal-nakal itu sebenarnya cuma 22%. Dan termasuk juga yang panic buying gitu ya, yang borong-borong di pasar atau di supermarket dan sebagainya itu juga nggak terlalu banyak, tetapi ya penting untuk diliput media agar tidak dilakukan oleh banyak orang. Kemudian juga yang menarik juga melihat figur bagaimana masyarakat kita trust kepada media. Yang paling utama adalah sosmed, 80%. Jadi orang itu lebih suka ngelihat berita di Facebook, Twitter, Instagram, dibandingkan dengan berita-berita portal yang apa namanya, lebih panjang begitu ya. Tetapi jumlahnya juga nggak selisihnya nggak terlalu besar. Nah, apa bedanya teman-teman? Ini menandakan bahwa berita-berita instan itu masih jadi konsumen di Indonesia. Nah, tantangannya adalah kalau tidak kita tidak hati-hati, maka kita bisa ke bawah propaganda-propaganda yang tidak menyehatkan gitu ya, atau berita-berita palsu gitu atau hoax yang itu malah membuat carut-marut situasi. Nah, hal lain apa sih yang juga terjadi selain kenyataan di masyarakat kita tentang kepercayaan dan sumber-sumber informasi? Ada hal yang menyedihkan sebenarnya. Halo, terkait dengan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan juga cukup tinggi. Beberapa nggak hanya terjadi di Indonesia aja, di seluruh dunia angkanya penaikannya lumayan variatif. Cina aja mencatat kenaikannya 50% dari laporan biasanya. Kemudian juga pemerintah Spanyol mencatat 12,4%. Dan itu tapi orang yang berkonsultasi itu berlipat-lipat 270%, karena di mana-mana di banyak negara, terutama negara-negara maju, membuka pola konsultasi di mana psikososial itu menjadi kebutuhan yang sangat penting. Indonesia gimana? Rekaman dari Simfoni database yang dikembangkan oleh pemerintah itu juga angkanya juga cukup fantastis gitu ya. Ini saya ngambil data yang agak lama, April 25 April lalu, itu 275 kasus loh kekerasan terhadap perempuan dan 368 kasus kekerasan terhadap anak, coba. Nah, tetapi mungkin sekarang akan lebih besar karena intensitas penanganannya dan juga upaya untuk mendorong agar layanan itu tersedia itu sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya, di mana banyak laporan mengatakan bahwa kasus kekerasan terjadi tetapi tidak mendapatkan penanganan yang maksimal. Hal lain apa yang menggelisahkan teman-teman adalah beredarnya berita-berita bohong. Itu masih pertempurannya masih kuat, meskipun tidak sekuat sebelum pandemik ya. Kemudian hate speech dan munculnya diskriminasi. Kalau Indonesia mungkin muncul di tataran retorika rasial, diskriminasi ya, bagaimana sebagian orang begitu menyalahkan Cina dan begitu melihat bahwa ini itu virus Cina, orang Cina, jadi semua berbau Cina, itu yang menyebabkan virus ini melebar kemana-mana. Nah, di beberapa negara, di Australia cukup serius masalah ini, sampai ada penyerangan seorang warga Asia misalnya itu di dalam bis. Dan teman-teman juga akan melihat di beberapa bentangan dunia, misalnya di India, itu orang Muslim yang disalahkan karena dianggap membawa virus. Tapi di India pula orang-orang yang bermuka Cina itu disalahkan. Misalnya orang-orang dari Manipur yang dia memang berbatasan dengan Cina, itu kalau ada di wilayah Mumbai, itu sering menjadi sasaran tembak orang-orang, itu karena dianggap mereka lah pembawa sial begitu ya. Nah, di dunia itu diskriminasinya kepada orang yang bermuka Asia gitu ya.
Tetapi lebih spesifik di Indonesia itu yang bermuka Cina. Meskipun masih banyak retorika anti Cina itu di sosial media, saya belum membaca ada penyerangan begitu. Mudah-mudahan enggak ya, karena bangsa kita ini bangsa yang punya peradaban, dan kita sangat toleran kepada orang lain. Nah, ada cerita yang menarik sih sebenarnya dalam konteks Cina, penjual beretnis Cina itu misalnya menolak untuk menaikkan harga barang-barang mereka, dan agar tidak mendorong para pembeli itu melakukan panic buying ya, atau borong-borong tidak menguntungkan gitu ya. Nah, ini penting agar dia tetap stabil, kemudian itu juga dalam upaya untuk mengurangi prasangka yang tidak baik begitu ya. Nah, sisi ekstremisme sekarang. Ekstremisme cukup menguat, teman-teman. Mungkin memang di Indonesia aktivitasnya masih jalan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari media, beberapa media meripot penangkapan di beberapa tempat gitu. Ada di Batang, ada di Muna, di Sulawesi Utara, kemudian di Sidoarjo, ada 2 kali di Sidoarjo, itu menandakan bahwa mereka sedang melakukan kegiatan juga gitu ya. Intinya mereka melihat momentum ini adalah momentum untuk melakukan testing, atau juga momentum untuk bisa memperkuat respon mereka. Nah, di Sulawesi Tengah yang udah kelihatan bagaimana reaksi mereka melakukan penyerangan beberapa bulan lalu lah ya, Maret April itu beberapa media meliput penyerangan kepada polisi, dan kemudian juga mungkin sabotase kepada bantuan, nah gitu-gitu juga muncul gitu ya. Nah, ini sebenarnya terkonfirm secara baik sih oleh peneliti dari UI di sebuah webinar seperti ini. Dr. Zora menyampaikan bahwa aktivitasnya memang naik gitu. Karena apa? Karena work from home atau stay at home itu semua orang punya waktu banyak kan melakukan selancar di dunia maya. Nah, mereka juga sama melakukan hal seperti itu gitu ya. Nah, apa sih yang membuat mereka itu termotivasi untuk melakukan gerak yang juga aktif? Itu adalah yang pertama dilihat dari motivasi. Nah, dalam konteks motivasi ini, teman-teman, ada 2 isu yang benar-benar bisa men-trigger mereka untuk bergerak dan dijadikan propaganda. Yang pertama adalah pray from home. Pray from home, istilahnya ibadah di rumah, itu dianggap sesuatu yang punya agenda tersembunyi, yaitu ingin melakukan diskriminasi kepada Muslim, ataupun ingin menjauhkan Muslim dari tempat ibadah, ataupun lebih kasar lagi ingin benar-benar menutup semua tempat ibadah. Padahal kenyataannya tidak seperti itu ya. Orang yang tidak hanya Muslim yang di-encourage untuk bisa ibadah di rumah, tapi semua agama diminta untuk sementara melakukan ibadah di rumah dalam rangka untuk memutus rantai penularan. Yang lain adalah economic instability atau ketidakstabilan ekonomi, di mana teman-teman bisa melihat ya, lockdown itu kan konsekuensinya luar biasa. Indonesia tidak lockdown sih, kita memberlakukan social distancing gitu ya, atau tapi lebih strict gitu ya. Jadi membuat orang baiknya tinggal di rumah. Nah, yang ini itu ternyata berdampak pada ekonomi itu luar biasa, teman-teman. Ada banyak banget orang yang sehari-hari mendapatkan rezeki mereka dari kerja-kerja informal, dan mereka sangat bergantung kepada income harian, sehingga ketika orang ada di rumah semua, tentu saja mereka akan kehilangan pekerjaan itu. Belum lagi juga skill yang misalnya tidak terlalu kuat untuk menggunakan internet, itu juga akan mematikan banyak pekerjaan. Secara ideologi yang dilihat oleh Dr. Zora itu adalah pandemik ini dianggap sebagai dekat dengan kiamat.
Nah, ada narasi yang cukup kuat yang disampaikan oleh kelompok-kelompok ini, itu bahwa mending mati jihad daripada mati karena corona. Nah, maka dari itu mereka menggunakan timing ini juga untuk mendorong anggotanya agar aktif melakukan upaya-upaya rekrutmen maupun upaya-upaya serangan yang itu saya percaya BNPT sudah memantau itu. Yang terakhir capability itu terkait dengan kekuatan pada skill informatika dan teknologi. Nah sebenarnya ini posisi yang sama ya. Kita di rumah itu kan semakin bisa menggunakan teknologi nih. Dulu nggak mana ada zaman sebelum COVID orang mau melakukan webinar ya. Kontak Indonesia jarang banget. Maka sekarang orang kemudian udah jago nge-Zoom, jago ini macam-macam. Nah mereka juga sama gitu ya memanfaatkan itu. Nah perjumpaan antara kita yang juga exposure di dunia maya dengan mereka itu kemungkinan akan clash di beberapa hal gitu ya. Kalau kita beruntung tidak jumpa mereka, kita lempeng aja. Tapi kalau untuk teman-teman muda yang misalnya eksplorasi mendalam, sangat memungkinkan teman-teman akan masuk kepada ruang-ruang chatting ataupun situs-situs yang memang disengaja untuk didorong propagandanya karena semuanya menggunakan isu COVID-19. Gitu. Nah, jadi ada 3 hal yang bagaimana ekstremis itu menggunakan isu COVID ya. Yang pertama, kelompok ini sangat siap dan mereka ingin pandemik ini dipakai untuk mendelegitimasi pemerintah, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Nah, jadi ini perlu untuk kita waspadai ya. Kita kritis terhadap pemerintah harus ya, tetapi terdorong kepada melakukan hal-hal yang merendahkan pemerintah atau mendelegitimasi pemerintah itu akan menciptakan ruang vakum yang itu sangat mudah untuk diintervensi oleh kelompok ini. Nah, kita juga melihat di beberapa negara chaos sekarang gara-gara racial discrimination, maka dari itu jaga banget Indonesia jangan sampai masuk kepada fase itu. Yang kedua, mereka menggunakan isu pemerintah tidak cakap gitu ya. Jadi isunya dibolak-balik, ada persoalan ketidaksetaraan, persoalan korupsi, persoalan kegagalan pemerintah untuk merespon COVID ini, macam-macam lah. Mungkin kalau di Aceh saya nggak tahu apakah bansos juga masalah. Nah itu juga diputer-puter menjadi isu yang membingungkan bagi sebagian kita. Yang ketiga, teman-teman ini dipakai untuk